karena invoice-nya sudah menjadi bukti potong. Nah, yang melakukan pemotongan adalah marketplace. Yang dipotong apa? Yang dulunya si plat tidak pernah motong, teman-teman wapunya sekolah nggak pernah motong PPh, yang Agustus nanti 2022 PPh-nya sudah langsung dipotong oleh marketplace. Jadi itu ada di PMK 58, jadi semuanya, cuman bedanya dulu ibu motong PPh-nya 1,5%, sekarang dipotong hanya 5%, hanya 0,5%. Ada satu kemarin banyak juga yang menyuarakan nih Pak, ada kasus misalnya transaksinya gantung, misalnya seperti itu. Ibu pernah nggak ngalamin kayak gitu, Bu? Itu dia, itu yang membuat salur pos kami, laporan salur pos kami kemarin agak terkendala. Kendalanya memang ada di volume, Mas Tomo. Jadi ketika di RKAS itu misalnya 10, barang itu 10. Nah, kami kan otomatis mesen 10 dong, gitu kan. Tetapi begitu lihat harganya, wow, kok duitnya kurang gitu. Akhirnya itu diputihkan, diabaikan, terus kami pesanan ulang. Jadi kami pesan ulang dan kita proses ulang seperti itu, dan alhamdulillah semua menjadi baik-baik saja. Oke. Alhamdulillah, Jadi terima kasih. semua bisa disolusikan gitu Bu ya. Alhamdulillah. Transaksi gantung itu ada tipenya. Jadi dikatakan dia transaksi gantung adalah satu transaksi yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang belum menuntaskan seluruh proses PBJ. Nah, ketika dia nggak tuntas maka disebut menjadi transaksi gantung. Nah, apa saja sih prosesnya nggak dihitung? Kita bagi dua. Pelaku PBJ ada dua. Yang pertama adalah si penyedia, yang kedua adalah si satuan pendidikan atau kepala sekolah. Nah, biasanya di dalam Siplah ketika sekolah beli sudah login dengan SSO, dia beli kemudian dia pesan. Nah, status pertama muncul. Kalau barang sudah dipesan tapi belum disetujui oleh penyedia, maka transaksinya belum selesai. Kan bisa kan begitu, tapi dia langsung pergi aja gitu kan, nggak dibatalin nih. Secara sistem nggak dibatalin, dia pesan yang lain. Itu dianggap transaksi gantung. Di sistem kita masih dibilang transaksinya belum lanjut nih. Nah, kedua, proses yang kedua adalah kemudian si penyedia meng-approve yang tadi. Kemudian setelah selesai di-approve, maka surat pesanan yang dipesan oleh si sekolah di-approve oleh dua belah pihak itu menjadi SPK. Nah, ketika jadi SPK tapi barang belum dikirim, nah sehingga ternyata belum lanjut juga nih, sekolahnya terlanjur pesan di tempat lain. Lewat telepon dia bilang nggak jadi ya, tapi di sistemnya masih ada. Tercatat. Oh, itulah yang membuat tadi transaksi gantung. Belum selesai nih, baru tahap 2. Baru tahap 2. Ada tahap ketiga, barang dikirim. Sudah dikirim, tapi ternyata sekolah nggak mau menerima. Oke. Ada kan? Seperti itu ya, Mas? Ada. Atau setelah akhir sudah diterima, kemudian dilakukan pemeriksaan barang, sudah dikomplain, tapi komplainnya nggak dilaksanakan oleh penyedia. Terus sekolahnya pesan lagi di tempat lain, sehingga yang itu jadi transaksi gantung. Setelah itu BAST, kemudian pembayaran. Nah, sampai di pembayaran ini nih banyak yang tiba-tiba tidak membayar, macam-macam sifatnya. Ada yang sudah melewati tahun anggaran, contohnya. Karena ini bantuan pemerintahan pakai tahun anggaran. Sedangkan sekolah pakai tahun pelajaran. Sehingga yang terjadi adalah lewat tahun anggaran. Setelah pembayaran, total pembayarannya sudah bulan Desember. Ini untuk 2019 sampai 2021. Di tahun 2021 kemarin kita cut di Desember. Maka dia nggak bisa bertransaksi lagi, cuma bisa melakukan proses. Kalau dulu didiemin aja tetap jalan. Ngalir terus ya. Nah, sehingga transaksi gantung tetap berjalan. Nah, yang jadi permasalahan ya sekarang sudah diselesaikan beberapa. Yang tadi transaksi gantung tahap 1 dan 2 kita anggap auto cancel. Karena belum ada yang dirugikan. Penyedia belum kirim barang, sekolah juga belum keluarin duit, sehingga dianggap bisa dibatalkan auto.
Tapi kalau yang di luar situ barang udah dikirim, maka karena SPK sudah keluar, maka harus ada pembatalan dari dua belah pihak. Jadi nggak boleh salah satu batalin sepihak karena ada SPK di dalamnya. Itu yang disebut transaksi gantung. Transaksi gantung artinya memang juga banyak juga faktor dari pengguna ya Pak ya, pengguna aplikasi juga ya yang menjadi membuat transaksi ini belum selesai sebetulnya. Betul. Ibu kalau dulu sebelum ada Siplah dan setelah ada Siplah apa bedanya Bu? Oh, tentu beda sekali ya. Kalau dulu wajah kita mungkin kerutnya bisa sehari itu kerut bisa 7, 9, 11 gitu ya. Karena suka yang ganjil gitu. Setelah ada Siplah, alhamdulillah Siplah ya. Sesuai dengan namanya Siplah gitu. Jadi kita bisa senyumnya agak lebar, nggak tertahan gitu. Ada yang bilang gitu ya, Bapak Ibu, kalau harga di Siplah lebih mahal misalnya dengan harga yang ada di pasar. Nah gitu. Itu gimana menyikapinya Pak Tomo? Ya bingung ya kalau ngomongin harga. Karena memang yang satu kultur budaya yang lama ya. Jadi budaya yang lama itu masih pakai kultur. Dimana kulturnya zaman-zaman dulu speknya tuh diatur. Ya kalau sekarang dengan menteri yang baru merdeka. Bebas pokoknya. Benar. Tapi yang dulu tuh semua spek diatur. Sehingga ada pagunya. Oh pagunya kalau mau beli misalkan Banpem TIK SMP misalkan. Jelas kalau beli laptop 5, beli modem, kemudian beli hard disk misalkan. Harganya paket 60 juta. Sehingga si penyedia rekanan itu melakukan pembagian subsidi silang. Sehingga harganya menjadi tidak normal. Itu yang terjadi. Itu pertama. Tapi kalau yang sekarang enggak. Pak Menteri yang sekarang, Pak Mas Nadiem memberikan kebebasan sekolah, monggo pakai sesuai kebutuhannya. Betul sekali, sesuai dengan kebutuhan. Mas Tomo, terima kasih. Nah, tepat banget. Sehingga kaitan dengan harga, kami di Kemendikbud tuh bukan tugas dan fungsinya untuk ngomongin harga. Karena kami di Kemendikbud hanya ngurusin pendidikan. Pernah satu ketika kita melakukan ngumpulin penyedia, Bu. Jadi kita coba ngumpulin penyedia di satu daerah, calon penyedia kita kumpulin, mau disosialisasi Siplah. Kita disemprit dari teman-teman KSP. Nggak boleh, bukan tupoksi kamu. Itu punyanya UMKM dan koperasi. Itu punyanya Kementerian Perindustrian. Itu punyanya Kementerian Perdagangan. Sehingga kita nggak bisa. Artinya bahwa soal harga itu kita tidak bisa atur. Sehingga harga diserahkan ke pasar. Sebutannya pasar. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur nih? Di dalam mekanisme, jadi ada mekanisme secara garis besar, mekanisme PBJ itu ada 3, Mas. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan. Kedua yang kita sebut adalah sesuai Permendikbud ya, pemilihan dan penetapan penyedia. Kemudian yang ketiga kita sebut kesepakatan pengadaan. Itu proses 3-nya. Yang tadi saya sebutin di awal urut-urut dari login sampai kemudian BAST. Nah, tahap besar yang pertama ini perencanaan pengadaan itu tidak dilakukan di sistem, tapi dilakukan manual. Teman-teman sekolah menyebutnya bikin RAB. Nah, di dalam sana mereka melakukan perencanaan. Apa sih yang dilakukan perencanaan? Maka dia menuliskan, oh spesifikasinya apa yang mau dibeli, berapa barang yang mau dibeli, gitu ya. Itu ditentukan di sana. Kemudian mencoba membandingkan harga yang tadi yang akan dipilih di Siplah, kemudian dibandingkan dengan barang-barang lain, mungkin di toko dekat sekolah, sekitar sekolah, atau di marketplace lain. Umumnya dari kita melakukan survei itu yang murah toko dekat sekolah. Nah, bagaimana harus dilakukan? Kami mohon bantuan teman-teman kepala sekolah gitu ya, untuk membantu mengajak si penyedia tadi untuk daftar di Siplah, supaya harganya menjadi lebih murah. Kalau harganya sudah lebih murah, akibatnya penyedia-penyedia lain yang tadinya ngasih harga yang lebih mahal, akhirnya akan menurunkan harga menjadi harga yang bersaing. Itu yang salah satu prinsip yang ada di Siplah. Bagaimana kalau enggak mau? Penyedianya bilang daftar di Siplah ribet, misalkan. Maka kepala sekolah atau yang lain boleh menyarankan orang tua murid atau yang lain, karena membuka usaha menjadi lebih besar, UMKM menjadi lebih banyak. Maka
dia menyarankan ngambil ya dalam tanda kutip untuk sementara kita sebut broker lah gitu ya. Karena di Siplah itu penyedia itu dua sifatnya. Ada yang bersifat dia individu atau dia bersifat berbadan usaha. Jadi dia dengan KTP kemudian kasih NPWP maka udah otomatis dia bisa terdaftar di Siplah. Mudah berarti ya Mudah prinsipnya ya Pak sekali. ya. Dan Luar tidak biasa. bayar. Dan tidak bayar. Gratis. Free. Dia bisa punya toko di 18 mitra. Wow. Wow. Seluruh Indonesia. Nah, cuman aturan yang baru, mungkin penambahan sekarang untuk jadi penyedia di Siplah harus PKP. Oh. Itu bukan kita yang meminta, tapi itu kewajiban dari PMK. Ini tentang yang tadi harga, Mas. Harga. Yang mana dulu ketika kita masih awam, awal-awal adanya Siplah, memang kami ragu. Kok murahan yang tetangga sebelah tadi yang Mas Tomo katakan. Ternyata memang iya, kok tinggi sekali di Siplah. Gimana kita bisa belanja, sementara yang lain kebutuhan masih banyak. Dan setelah tahu kesininya, alhamdulillah ternyata di Siplah itu bisa nego. Ternyata nego itu bisa dengan apa dasar kami nego? Loh itu tetangga sebelah cuma 10, kenapa di sini jadi 18? Kita mau bayar pakai apa? Kenapa? Dan seterusnya akhirnya alhamdulillah bisa. Kita bernego dan ya tadi disampaikan Mas Tomo adalah bisa bersaing harga tadi dan masuk akal, kita logis ya kita jalan gitu. Ketika nggak logis nanti yang temuannya dari kami nggak mau dong. Artinya walaupun ada tertera harga, tapi itu pun bisa dinego sebetulnya. Betul, dengan alhamdulillah penyedia ya Bu ya. seperti itu. Oke, Ya, jadi terima nanti kasih. dealnya di harga berapa itu nanti antara sekolah dengan penyedia. Negosiasi tadi betul. Ya. Baik. Closing statement, Pak Tomo, apa ada himbauan nggak bagi seluruh sekolah di Indonesia? Ya sederhana aja lah. Sekarang eranya sudah transformasi digital. Jadi seluruh peraturan-peraturan sekarang ini sudah mengarah ke digital. Jadi kalau bisa pakai Siplah, kenapa pakai yang lain? Yeah. Jadi pakailah Siplah karena di sana Bapak Ibu dijamin aman sesuai dengan koridor yang berlaku. Siap. Tetap aman, jangan neko-neko gitu ya. Karena banyak dulu kejadian yang macam-macam. Tapi kalau mengikuti rule kita, insya Allah aman gitu. Kami juga di Kemendikbud akan berusaha untuk bisa melindungi lewat jalur-jalur pendampingan teman-teman dari Biro Hukum dan Setdijen dan Itjen. Kita biasanya tetap membela teman-teman satuan pendidikan. Maka kemudian laporan nggak harus pusing karena itu akan disimpan 10 tahun gitu ya. Jadi kenapa pilih yang lain? Kenapa nggak pakai Siplah saja? Sudah simpel, ada semua. Kalau Ibu, harapannya apa Bu ke depan? Semakin selalu dilayani aja. Ketika ada sandungan-sandungan seperti tadi, transaksi gantung ataupun apa, seperti layaknya di kami. Karena memang jauh mungkin ya kalau dari Kemendikbud itu jauh ya dibanding Dinas Pendidikan yang setiap harinya istilahnya momong kami gitu. Dan mudah-mudahan juga antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian tuh sama-sama dekatnya dengan kami sehingga semua terfasilitasi dengan mudah dan semakin keren ke depannya. Amin. Dan kami terasa nyaman, aman, benar Pak. Aman karena aman jadi nyaman. Nggak ada temuan, nggak ada apa dan dengan sampel BPK yang lalu kami alhamdulillah juga tidak ada temuan yang berarti, artinya paling kurang dokumen pendukung sedikit itu ternyata ada cuman belum dilampirkan saja. Baik. Itu kan alhamdulillah itu bukti nyata bahwa kita menggunakan Siplah akan lebih aman dan nyaman untuk kita bekerja. Terima kasih. Baik, demikian Sobat Belajar perbincangan kita mengenai Siplah pada episode kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan memberikan informasi yang sangat menarik dan bermanfaat, yang mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat ya di Indonesia, khususnya dari sekolah atau satuan pendidikan Pak ya. Dengan adanya Siplah, kini satuan pendidikan dapat melaksanakan proses PBJ dengan fleksibel dan aman. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini perbincangan kita dan ikuti terus podcast PAUD, Dikdas dan Dikmen karena banyak sekali informasi menarik dan seru yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di Ditjen PAUD Dikdasmen. Saya Halifatullah Al-Khawarizmi undur diri, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.